Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya masih mengajak saudara sekalian membicarakan ayat 103 sampai 106 yang kalau saudara-saudara mau sedikit memberi perhatian dalam waktu-waktu kehidupannya masing-masing, saudara sebetulnya bisa menambah pengetahuan dengan membaca apa saja yang bisa kita peroleh informasinya dari banyak tempat, dari banyak cara. Salah satunya adalah kalau saudara ke toko buku, mengunjungi booth, stand kitab atau buku-buku agama, saudara akan dapatkan bahwa ada buku agama sekarang ini yang judulnya itu Tafsir Ibnu Katsir. Memang mahal harganya kalau dibeli semuanya, kalau dibeli satu set. Nah, kalau nggak mampu beli kuota saja. Beli kuota, dimasukkan dalam HP sampean, terus HP-nya digunakan untuk mendownload ini. Nah, ini saya tampilkan kepada sekalian apa yang sudah saya sampaikan kemarin dari kitab aslinya. Sekarang kita lihat tarjamahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 103 sampai 106 dari surat Al-Kahfi ini, sebagaimana sudah sering diulang-ulang dan semoga yang mendengarkan tidak bosan bahkan menghafal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ini ayat-ayat ini sangat penting untuk diketahui secepatnya saudara sekalian sebelum kita menemui ajal kita masing-masing. Allah menyatakan bahwa katakanlah Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian semua, hai orang-orang Mekah, hai penduduk Mekah, hai penduduk dunia, penduduk Indonesia, penduduk Kota Waringin Timur ini. Mau kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalannya. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amal perbuatan mereka, usaha mereka dalam kehidupan dunia ini sesat, salah, keliru, tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka mengira bahwa mereka itu telah berbuat baik. Perbuatan mereka salah, perbuatan mereka sesat, tetapi mereka merasa itu baik, itu benar. Jadi ada orang, ada manusia, kata Allah,
yang dia merasa telah berbuat baik dalam kehidupannya, tetapi di hadapan Allah itu tidak baik. Itu bukan kebaikan. Itu loh masalahnya di situ. Jangan-jangan kita juga termasuk orang yang seperti itu. Kita menyangka sudah berbuat baik, tiap hari ngaji ke sini, saya tiap hari ngajar ngaji, sampean tiap hari mendengarkan kajian, tapi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kenapa bisa begitu? Satu, kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang telah mengingkari kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan dengannya. Itu penyebab manusia amalannya ditolak di akhirat nanti, tidak diterima oleh Allah, dan mereka tidak dapat apa-apa dari jerih payahnya mereka selama hidup dunia ini, karena mereka waktu di dunia berbuat baik tapi mereka kafir kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah ini, kepada Al-Quran ini, dan kafir kepada hari pertemuan dengan Allah, bahwa kita ini nanti akan ketemu dengan Allah. Sekarang ini pun kata Allah, sekarang ini loh saat saya bicara dan saat antum semuanya, anda semuanya mendengarkan, itu ada dalam Al-Quran, difirmankan di dalam surat yang sering dibaca dan dihafal oleh anak-anak kita. Ini di dalam surat yang namanya surat yang ke-84, namanya surat Al-Insyiqaq. Ini loh, Allah berfirman di sini nih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ini Allah bilang begitu Ya ayyuhal insan, perhatikan panggilannya itu bukan hei orang-orang Islam, hei orang-orang beriman, bukan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya Allah memanggil semua manusia, enggak peduli dia orang Islam atau bukan orang Islam, orang muslim atau bukan orang muslim, semuanya dipanggil oleh Allah. Tuhannya manusia yang sebenarnya, walaupun ada manusia yang tidak menganggap Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, Allah memanggil manusia ini semuanya. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka sesungguhnya kamu kadihun orang yang sedang bekerja, telah berusaha. Kamu itu sekarang sedang berusaha dan bahkan sudah berusaha, sudah bekerja, sudah beramal, sudah berbuat. Kalian semua itu orang yang ila rabbika, innaka ila rabbika, gitu. Sesungguhnya kamu kepada Tuhanmu. Sekarang kamu sudah berusaha menuju kepada Tuhanmu. Kadahan dengan suatu usaha, dengan suatu perbuatan, famulakihi, maka kamu adalah orang yang pasti bertemu dengannya. Jadi kita nanti akan ketemu dengan Allah. Anda percaya atau tidak, saudara percaya atau tidak, kita ini pelan-pelan sedang menuju kepada kematian kita. Dan kematian kita adalah hari pertemuan kita dengan Allah. Nyawa kita, ruh kita, roh kita akan dibawa oleh malaikat Israel, malaikat maut, menuju menghadap kepada Allah. Jadi saudara sekalian, kita semuanya ini yang ngomong maupun yang mendengarkan adalah manusia. Siapapun Anda, baik manusia saudara ini mengaku sebagai muslim atau non muslim atau apapun sudah, manusia yang mengaku tidak bertuhan, ateis atau apa saja, Allah memanggil kita dan menyatakan bahwa sesungguhnya kalian wahai manusia, orang yang sedang bekerja, berusaha menuju kepada Tuhan kalian dengan sesuatu usaha, lalu kalian adalah orang, Anda adalah, kamu adalah orang yang akan bertemu dengannya. Jadi kita akan bertemu dengan Allah saudara, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Yang mencuri, yang lolos dari KPK, dari Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Negeri, dari polisi, nanti di akhirat tetap akan ditangkap oleh malaikat dan diadili di akhirat. Yang mencuri uang melalui perbankan dengan dengan keilmuan tentang
IT, lalu bisa mencuri uang, punya orang, saudara jangan ketawa dulu. Nanti akan masuk neraka sampean itu kalau tidak bertobat kepada Allah sebelum matinya. Dan saudara memakan harta yang haram, hasil dari mengambil uang punya orang itu. Ini saudara sedang menuju kepada Tuhan, kepada Tuhanmu Muhammad. Semua engkau juga begitu Muhammad, orang yang sedang bekerja menuju kepada Tuhanmu dengan satu usaha, dengan satu pekerjaan, lalu kamu akan bertemu dengannya. Nanti di akhirat akan disuruh berbaris, lalu akan dibagi rapotnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan diperhitungkan dihisab amal perbuatannya dengan hisab dengan perhitungan yasira yang mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan dia akan pulang kembali menuju kepada keluarganya yang telah meninggal lebih dulu. Tapi nanti mereka akan bertemu lagi di akhirat masruro, dalam keadaan senang berbahagia karena sama-sama masuk surga. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya dari arah belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka kelak dia akan berteriak celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Kenapa sampai ada manusia masuk neraka sa'ir? Kenapa? Salah satu sebabnya kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dulu waktu di dunia adalah orang yang fi ahlihi, di dalam keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, pekerjaannya hanya masruron, bersenang-senang karena berhasil mendapatkan uang hasil korupsi bertriliun-triliun, bermiliar-miliar. Tuh. Hidupnya di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Innahu dhanna allayyahur, sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia tidak akan bertemu, tidak akan kembali pulang kepada Allah. Padahal Allah menyatakan, bala inna rabbahu kana bihi basira, bahkan sesungguhnya Tuhannya adalah kepada dia maha melihat. Jadi Allah melihat apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya berhati-hatilah kita dalam hidup ini. Lakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, omongan yang baik, niat yang baik. Dimulai dengan dari niat, niatlah selalu yang baik. Jangan berniat berbuat jahat. Berniat berbuat jahat dalam urusan Allah, dalam perhitungan Allah, itu sudah termasuk berbuat jahat. Baru berniat berbuat jahat itu sudah termasuk berdosa. Itu ayatnya ada dalam Al-Quran, sering dibaca itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, dia Allah akan menghisap kalian dengannya. Dia Allah akan menghisap kalian dengan apa yang kalian niatkan dalam hati. Akan dihisap itu niat kita. Ya. Jadi saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat tafsir yang dalam bahasa Indonesia. Ini ayatnya sudah saya bacakan. Terjemahnya seperti ini. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, mengingkari terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, dan kafir mengingkari terhadap perjumpaan dengan Dia. Bima kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, itu ayatnya. Mereka masuk neraka karena mereka kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan kafir kepada atau mengingkari kepada hari pertemuan dengannya.
Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Amalan mereka hapus. Seperti dalam surat Al-Furqan yang akan disampaikan. Amalan mereka nanti akan ditunjukkan. Hei kamu manusia, ini loh perbuatan kamu waktu dunia. Kamu banyak menyumbang orang-orang miskin kamu. Kamu orang yang sosial. Ini kamu banyak menolong orang miskin, memberikan rumah, membantu orang-orang miskin berobat di rumah sakit gratis, menyekolahkan anak-anak orang miskin dengan biaya gratis. Kamu banyak berbuat baik ini loh, perbuatan kamu. Banyak perbuatan baik kamu. Tapi kamu lihat ya, nih perbuatan baik kamu ini dihancurkan oleh Allah. Boom, hancur lebur, jadi debu. Tidak ada bekas apa-apa. Lalu mereka masuk neraka sa'ir. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya. Makanya ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Falanuqimu lahum, maka kami tidak akan menegakkan kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, waznan, timbangan. Amalan orang-orang kafir tidak ditimbang. Banyak perbuatannya tapi tidak ditimbang oleh Allah. Allah kamu kafir kok, enggak usah nih. Malaikat udah aku tunjukkan kepada dia ini semua perbuatan buruknya. Semuanya perbuatan baiknya dia lakukan tidak karena aku, tidak karena Allah. Dan dia melakukan perbuatan baik karena kepingin disebut sebagai dermawan, sebagai orang yang banyak, yang sosial dan sebagainya. Jadi sudah dapat semuanya di waktu dunia. Dia terkenal sebagai orang yang sosial, bahkan pahamnya pun sosialis. Tuh. Nah, udah mereka sudah dapat, jadi mereka di akhirat tidak dapat apa-apa. Itu yang disebut oleh Allah di ayat yang tadi ini. Ini ayatnya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amal mereka, enggak ada pahalanya. Falanuqimu lahum, maka kami tidak akan menegakkan untuk mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, waznan, timbangan amal. Enggak ditimbang amalannya. Kalau orang beriman walaupun amalannya kecil tetap ditimbang, tetap dihargai oleh Allah. Cuma mengambil kotoran yang ada dalam masjid berupa kertas, tisu atau apa, diambil taruh tempat sampah, dapat pahala, itu dihargai oleh Allah. Lalu Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, "Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattaqadu bi ayati wa rusuli huzwa." Dzalika jazaa'uhum, itulah balasan mereka, adalah jahannam, neraka jahannam. Kenapa mereka masuk neraka jahannam? Bima kafaru, karena mereka kafir, wattakhadhu, dan karena mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, warusuli, dan rasul-rasulku, huzuan, sebagai olok-olokan. Kalau Kementerian Agama menerjemahnya begini, ya. Maka hapuslah, demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan untuk buli-bulian. Jadi kita jangan pernah membuli ayat-ayat Allah, jangan pernah membuli Rasulullah SAW, agar kita jangan dimasukkan dalam neraka jahanam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.